Bismillahirrahmanirrahim. Ana jadi bingung untuk mengikuti kajian sunnah karena banyak dai-dai salaf yang sering mentahdir bahwa ini sesat dan merasa benar, tetapi mengaku sama-sama bermanhaj salaf. Bagaimana harus memilih guru yang benar? Baik, jemaah sekalian, agama Islam ini mengajarkan kepada kita untuk dijadikan sebagai seorang guru adalah seorang yang mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Itu syarat utama. Apa itu manhaj ahlus sunnah wal jamaah? Mengikuti Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman sahabat. Kalau ada orang yang mengajarkan kepada kita satu ayat atau satu hadis, tapi dia tafsirkan sendiri, atau dia tidak memahami seperti pemahaman sahabat, itu adalah orang sesat. Sebab Nabi SAW telah menegaskan dalam hadis yang masyhur, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Apa arti 73 golongan, jemaah sekalian? 73 pemahaman, 73 penafsiran. Masing-masing memahami sendiri, masing-masing nafsirkan sendiri. Ayatnya dia hafal, bahkan seluruh Al-Quran dia hafal, hadis banyak dia hafal, tapi dia pahami sendiri, dia tafsirkan sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, kulluha finnar, semuanya di neraka. Artinya apa? Semuanya salah, semuanya sesat, illa wahidah, kecuali satu. Satu yang benar, satu yang selamat. Sahabat bertanya, siapa satu itu ya Rasulullah? Maka beliau menegaskan, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi hadis ini jelas, yang pantas kita jadikan guru hanyalah yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Itulah yang disebut manhaj salaf atau ahlus sunnah wal jamaah. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Mungkin saya tambahkan satu lagi. Surat Ali Imran ayat ke-7. Allah Azza wa Jalla menegaskan, adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari ayat-ayat yang mutasyabih, atau hadis yang mutasyabih, atau ucapan ulama yang mutasyabih. Apa artinya mutasyabih, jamaah sekalian? Yang bisa dibuat syubhat, yang bisa ditafsirkan semau dia, untuk menyesatkan dan membuat penafsiran sendiri. Jadi ayat-ayat yang sekiranya bisa dibawa ke kiri dan ke kanan, yang pemahamannya bisa digiring mendukung pendapatnya, tidak mengikuti pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Maka dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda tentang ayat ini. Beliau mengatakan, idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallah fahdharuhum. Kalau kamu lihat orang-orang yang mencari dalil-dalil yang mutasyabih ini, jadi dia pakai ayat, pakai hadis, tapi untuk mendukung pemahaman yang salah. Tapi subhanallah, yang dia baca ayat, yang dia baca hadis, kok berbeda dengan pemahamannya sahabat, berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kamu lihat orang-orang seperti ini, mereka itulah yang Allah maksudkan dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Fahdharuhum, berhati-hatilah dari mereka, tinggalkan mereka. Bagaimana mungkin Nabi SAW menyuruh kita meninggalkan mereka, lalu kita mendekat ke mereka, menjadikan mereka sebagai guru? Jadi ini memang perintah Allah dan Rasulnya untuk berhati-hati dari orang yang mengajarkan kesesatan. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kita bisa membedakan? Dia betul-betul mengajak kita ke jalan yang lurus atau menyesatkan kita? Maka ada dua cara. Yang pertama, kita harus mempelajari apa saja prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau begitu harus belajar. I'rifil haq ta'rif ahlahu. Kenali kebenaran, maka kamu akan kenali siapa pengikut kebenaran. Kenapa kita bisa kenal yang ini muslim, yang itu kafir?
Karena kita tahu perbedaan Islam dengan kekafiran. Sama jemaah sekalian. Antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Kita harus paham apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Sehingga kita bisa membedakan, itu ahlus sunnah, itu ahlul bid'ah. Maka yang pertama kita pelajari adalah prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Contohnya, mempelajari kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad. Atau Syarhus Sunnah karya Al-Muzani. Dan buku-buku akidah yang lain. Dan terutama pelajari tauhid. Karena ini adalah ciri ahlus sunnah yang paling utama, yaitu perhatian terhadap tauhid. Perhatian yang besar dalam mempelajarinya, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang mengetahui kalau kamu tidak tahu. Bertanya kepada orang yang mengetahui kalau kamu tidak tahu. Dan kalau bisa bertanyanya, minta dalil, minta bukti. Kita bertanya kepada seorang ustadz atau kepada seorang ulama, apa pendapatmu tentang fulan? Ini cara yang kedua. Dan ini dilakukan oleh ulama salaf. Kalau ada seorang syekh yang baru mereka kenal, datang mereka kepada Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, apa pendapatmu tentang si fulan? Kalau Imam Ahmad mengenalnya sebagai orang baik, sebagai orang yang pantas dijadikan guru, maka orang itu akan dipuji oleh Imam Ahmad. Sebaliknya, kalau dia mengenalnya sebagai orang yang sesat, maka dia akan melarang mereka untuk belajar kepadanya. Iya. Tapi ada bukti. Bukan hanya desas-desus. Bukan hanya berita-berita tidak jelas. Karena di zaman ini, berita-berita yang tidak jelas ini begitu mudah tersebar. Iya. Karena memang faktanya demikian terjadi. Ada seorang ustadz, seorang da'i yang mengajarkan sunnah, tapi berita-berita tentang dia yang sampai kepada ustadz yang lain negatif, buruk. Lalu ustadz itu termakan. Maka kalau kita bertanya, kita harus minta bukti dan dalil. Bukti dan dalil. Pertama, bukti bahwa dia punya penyimpangan itu, bukan hanya sekedar tuduhan, dan dalil bahwa itu adalah penyimpangan. Jadi bukan sekedar bertanya. Kalau bertanya dan ikut begitu saja, namanya taklid. Kalau bertanya, lalu yang kita ikuti adalah bukti dan ilmu, itulah namanya ittiba. Iya. Jadi itu caranya jemaah sekalian. Nah, sekarang tentang fenomena saling mentahdir. Mentahdir itu ada dua macam. Mentahdir yang hak dan mentahdir yang batil. Maksudnya, mentahdir yang benar dan mentahdir yang salah. Mentahdir yang benar itu adalah mentahdir kesesatan. Dan orang-orang yang mengusung kesesatan, itu wajib. Itu bagian dari nasihat. Itu bagian dari tugas orang-orang berilmu di setiap zaman. Nabi SAW bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Yang akan membawa ilmu ini di setiap zamannya adalah orang-orang terbaiknya. Di antara tugas mereka, Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini ada 3. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka membersihkan dari agama ini penyimpangan orang-orang yang melampaui batas. Harus dibantah, harus dijelaskan penyimpangan itu. Wantihalal mubtilin. Juga mereka menghapus dari agama ini usaha-usaha ahlul batil untuk menghilangkan agama. Wa ta'wilal jahilin, dan mereka meluruskan, membantah takwilnya orang-orang yang jahil, yang salah takwil. Mereka harus luruskan, harus jelaskan kepada umat. Jemaah sekalian, saya berikan sebuah perumpamaan yang bisa kita pahami dengan akal sehat. Kalau ada orang yang kita kenal, dia pencuri. Setiap dekat-dekat orang, barang hilang. Kebetulan baru kita yang kenal dia. Ketika dia datang di satu komunitas, atau dia mulai mendekati kawan kita, apakah kita biarkan kawan kita itu? Atau kita harus ingatkan, hati-hati, dia tuh pencuri. Di mana-mana dia ada, barang suka hilang. Sudah terbukti dia yang mencuri.
Ataukah kita diam saja karena khawatir itu ghibah? Tentu kita harus ngomong. Bahkan kalau perlu kita lapor polisi biar dia ditangkap. Nah, jemaah sekalian, itu secara akal sehat. Nggak mungkin kita diam. Nggak mungkin kita diam kalau orang itu membahayakan. Padahal itu hanya membahayakan harta. Bagaimana lagi yang membahayakan akidah? Yang membahayakan iman kita. Jadi ini lebih pantas untuk ditahdir, diingatkan kepada umat, hati-hati. Dan jemaah sekalian, sebenarnya itu adalah tanda cinta yang hakiki. Cinta kepada orang yang salah itu, orang yang sesat itu, maupun cinta kepada umat. Kenapa? Karena dia kalau mengajak kepada kesesatan, makin banyak pengikutnya, dosanya makin besar. Ketika kita ingatkan orang, hati-hati, pemahamannya ini sesat, jangan diikuti. Maka berarti yang ikut dosanya semakin sedikit. Dia pun semakin sedikit menanggung dosa. Dan yang paling utama, mudah-mudahan dia sadar. Dia bertobat kepada Allah. Itu jemaah sekalian, tujuan tahdzir. Tapi orang-orang yang nggak paham, dia malah berprasangka buruk. Ada yang sampai mengatakan itu hanya karena mereka takut kehilangan pengikut. Ada yang mengatakan itu hanya masalah amplop dan lain-lain. Itu prasangka buruk. Itu bisikan setan. Nah, ini yang pertama, tahdzir yang hak. Itu nasihat, harus, wajib. Yang kedua, tahdzir yang batil, yaitu mentahdzir sesama ahlu sunnah. Kalau terbukti sesama ahlu sunnah. Sekali lagi, kalau cuma mengklaim ahlu sunnah, semua orang bisa mengklaim. Kalau terbukti sesama ahlu sunnah, tidak ada kelihatan pelanggaran prinsip ahlu sunnah dalam akidah, dalam asma wa sifat, dalam berpegang teguh kepada sunnah, menjauhi bid'ah. Nggak ada perbedaan, tapi mereka saling mentahdzir. Bagaimana sikap kita? Tidak usah diikuti, tidak usah ditanggapi, tidak usah sibukkan diri dengan itu. Biarkan saja, itu urusan orang yang saling mentahdzir itu. Kalau mereka sesama ustadz, biarkan saja sesama mereka. Kalau sama-sama ustadz ahlu sunnah yang saling mentahdzir, maka tugas kita adalah nggak usah ikut-ikutan. Diamkan saja dan palingkan perhatian dari situ. Kalau kita ikut-ikutan di situ, masalah akan semakin bertambah besar. Di satu sisi jamaah sekalian, ini salah. Ini jelas salah, nggak boleh saling mentahdzir. Itu tahdzir yang batil. Iya. Dan kita nggak boleh pro dan kontra. Kita berlakukan sama-sama ahlu sunnah. Kalau sama-sama ahlu sunnah. Iya. Di satu sisi itu salah. Makanya di sini ada peringatan bagi kita. Kita jangan pernah memandang orang atau menjadikan orang sebagai ukuran kebenaran. Ustadz-ustadz kita, sedalam apapun ilmunya, dia manusia biasa. Jangan dia yang kita jadikan patokan kebenaran. Dia bisa benar, dia bisa salah. Jadikan teladan kita orang-orang yang sudah mati. Maksudnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi bukan mereka ukuran kebenaran. Mereka bisa benar, bisa salah. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, sebenarnya ketika ada di kalangan ahlu sunnah yang saling menyerang antara satu dengan yang lainnya, ini adalah pembenaran terhadap sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, Inna syaitan qad aisa ya'budahul musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, tetapi dia tidak akan pernah berputus asa untuk memecah belah di antara mereka. Jadi di satu sisi ini jelek, ini buruk, tapi di sisi lain juga ini tanda mereka betul, mereka benar. Makanya setan memecah belah mereka karena mereka mengikuti yang benar. Mau diajak kepada kesyirikan, sulit, mereka mentauhidkan Allah. Mau diajak kepada bid'ah, sulit, mereka berpegang teguh kepada sunnah. Mau diajak ke tempat-tempat maksiat, sulit, dia malu ke sana, dia pakai peci, berjenggot, malu dia ke sana, sulit diajak ke sana. Kalau begitu gimana caranya? Untuk merusak mereka, jadikan mereka bermusuhan. Makanya hati-hati, jangan sampai kita ini jadi pembantu setan.
Atau jangan-jangan kita udah jadi setan. Iya. Karena suka membuat di antara orang-orang yang mengamalkan tauhid dan sunnah berpecah belah. Apa targetnya? Untuk melemahkan dakwah ini supaya tidak menular kepada yang lain. Supaya dakwah tauhid dan sunnah tidak berkembang. Kenapa mereka berpecah belah di antara mereka? Iya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.